Halo teman-teman semua, kembali lagi Mimin rilis cerita baru, yang berjudul, Menyesalnya Dokter Tampan. Jangan lupa untuk terus mendukung Mimin dengan subscribe, like, dan komen. Episode 1. Menyesalnya Dokter Tampan. Wanita yang ingin melahirkan itu sudah memasuki klinik dengan menahan rasa sakit yang tak terkira. Ia meringis sembari menahan sakit luar biasa. "Dok, tolong saya," ucapnya dengan sedikit menjerit karena disertai oleh rasa sakit. "Ibu ingin melahirkan?" tanya bidan yang sedang jaga malam. "Sepertinya iya, Dok," lirihnya dengan rintihan. "Ayo masuk ke ruang bersalin, Bu, akan saya periksa," ujar bidan itu dengan ramah. Namun, saat ia ingin masuk ke dalam ruang bersalin, seseorang keluar dari ruang praktek. Seketika tatapan mereka bertemu. Alia meremas kain yang sedang ia kenakan dengan mata yang telah berkaca-kaca. Rasa sakit ingin melahirkan. Ini tidak seberapa dibandingkan sakit hatinya pada lelaki yang bergelar dokter itu. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka, hanya tatapan yang menggambarkan bagaimana hati mereka sekarang. Alia segera mengalihkan tatapannya saat rasa sakit kembali menghujamnya. "Ayo masuk, Bu," ajak perawat. Dengan dibantu oleh perawat, Alia berbaring di atas bed pasien untuk melakukan pemeriksaan pembukaan pintu. "Baru buka 6 ya, Bu. Ibu bisa bawa jalan-jalan di sekitaran sini dulu," saran bidan yang akan membantunya melahirkan. "Ah, baiklah, Dok. Apakah masih lama anak saya lahirnya?" tanyanya pada wanita itu. "Tergantung ya, Bu. Jika ibu sering bergerak maka pintu akan cepat lengkap." "Ya udah, ibu bawa jalan-jalan saja di sekitaran sini ya," saran Bu bidan. "Baiklah." Alia kembali duduk dan turun dari bed pasien, lalu bergerak mondar-mandir di dalam ruangan itu. Sementara itu sang bidan meninggalkan dirinya sendiri di sana karena ada pasien lain yang ingin melahirkan di ruangan sebelah. "Bu, nanti jika sakitnya terlalu kuat, ibu bisa panggil saya di ruang sebelah ya," pesannya pada Alia. "Baik, Dok," jawab Alia lirih. "Jangan panggil dokter, Bu, karena saya bidan. Dokter kandungan di sini hanya ada satu yaitu Dokter Hanan," terang sang bidan. Seketika hatinya merasa perih dan ngilu saat nama pria itu disebut. Andai saja ia tahu bahwa klinik bersalin ini tempat dokter itu bertugas, maka ia tidak akan pernah mau melahirkan di tempat ini. Setelah Bu bidan keluar dari ruangannya, ia berusaha menguatkan hati, dan hanya fokus dengan kandungannya yang sebentar lagi akan melahirkan seorang malaikat kecil yang selama 9 bulan menemani dalam suka maupun duka. Alia masih berjalan mondar-mandir sembari menahan rasa sakit yang mendayu-dayu, terkadang hilang dan setelah itu datang lagi dengan rasa sakit semakin bertambah. "Au, sakit banget," lirih wanita itu sembari berpegang pada bed pasien dan merematnya dengan kuat. Saat sakitnya kembali hilang, ia kembali berjalan. Namun rasa sakit itu kembali mendera. Ia ingin mencari pegangan namun tangannya dipegang oleh seseorang. "Dokter," ucapnya dengan rasa terkejut. "Apakah sakitnya semakin kuat?" tanya pria itu lembut dengan tatapan iba. "Lepas," sentak Alia segera menjauh. "Alia, tenanglah, aku hanya ingin membantu dirimu," ucap lelaki yang bergelar Dokter Obgyn itu. "Aku tidak butuh bantuan Anda dokter. Andai saja aku tahu akan melihat wajahmu kembali, maka aku tidak akan pernah mau melahirkan di sini," ucap Alia dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Rasanya masih terasa begitu sakit dalam hatinya saat mengingat kejadian 8 bulan yang lalu. "Alia Almira,
Dia adalah seorang karyawan di sebuah laundry yang ada di komplek di mana Dr. Obgin itu tinggal. Dan dia diberikan tugas oleh yang punya laundry untuk mengambil dan mengantar pakaian dokter yang tinggal di sebuah rumah yang memang dikhususkan untuk ditempati oleh beberapa dokter yang bekerja di sebuah RS swasta. Alia memasuki rumah mewah yang sangat bersih dan sedikit berbau aroma obat-obatan, mungkin karena ada salah satu dokter yang membuka praktek di kediaman itu. "Assalamualaikum, permisi," seru gadis itu mengetuk dengan sopan. "Waalaikumsalam. Sebentar." Terdengar suara seorang wanita. "Siapa ya?" tanya wanita baya yang sudah bisa dipastikan adalah Art di rumah itu. "Saya Alia, Bu. Saya disuruh Umi Laundry untuk mengambil pakaian yang akan dibawa ke laundry," jelasnya pada wanita baya itu. "Oh, ayo masuk, Neng," ucap Bibik membawa Alia masuk. "Nah, sebentar Bibik beritahu Dokter Hanan dulu, soalnya hanya pakaian kotor dia yang belum dikumpulkan, yang lainnya sudah Bibik letak di keranjang," ucap Bibik segera menuju kamar seorang dokter. "Permisi, Dok," ucap Bibik sembari mengetuk pintu kamar itu. "Ada apa, Bik?" tanya seorang lelaki yang hanya menggunakan pakaian santai, sepertinya lelaki itu sedang istirahat siang. "Ada petugas laundry yang ingin mengambil pakaian kotor," jelas Bibik sembari menunjuk Alia yang berdiri tak jauh dari mereka. Alia terpana melihat ketampanan lelaki yang dipanggil dokter oleh Bibik itu. Tak sengaja tatapan mereka bertemu. Alia segera menghampiri. "Permisi, Dok, saya petugas laundry diutus Umi untuk mengambil pakaian kotor," jelasnya pada pria itu. "Oh, baiklah, sebentar ya." Lelaki itu kembali masuk kamar dan mengemas pakaian kotornya. "Ini, kapan bisa diantar?" tanyanya sembari menatap Alia dengan wajah santai. "Mungkin 2 hari ke depan, Dok," ucap Alia tersenyum ramah. Dokter itu hanya mengangguk paham, lalu Alia segera membawa pakaian yang lainnya yang telah dipisah oleh Bibik dan diberi nama di setiap kantongnya. Alia memacu kendaraan roda 2 kembali ke laundry. Gadis itu tampak begitu semangat bekerja demi membiayai pengobatan sang ayah yang sering sakit-sakitan. Hidup bersama Ibu Tiri tentu saja tak bisa membuatnya bisa lebih tenang, ia selalu dalam tekanan ibu dan adik tirinya. "Banyak, Alia," ucap Santi teman sesama bekerja di laundry. "Iya, ini pakaian dokter semua," jawab Alia sembari menurunkan pakaian kotor itu. "Wih, asyik kamu bisa ketemu dokter tampan dong ya," goda Santi. "Ish, apaan sih kamu? Cuma ketemu satu, yang lainnya lagi dinas," jawab Alia dengan jujur. "Pasti Dokter Hanan, kan?" tanya gadis itu lagi yang begitu ngebet sama Pak Dokter. Nggak tahu siapa namanya, yang jelas Bibik di sana memanggil dengan sebutan dokter. "Iya, dia tampan, mako, tinggi, putih. Nah itu namanya Dokter Hanan," celoteh Santi memberitahu ciri-ciri dokter itu. Alia hanya menggelengkan kepala sembari membenarkan ucapan temannya itu dalam hati. "Udah, ayo mulai lagi kerja, entar dimarahin Umi kalau tidak siap," ucap Alia, ya begitulah panggilan mereka pada pemilik laundry. Alia kembali meneruskan pekerjaan. Ia mulai mencuci pakaian kotor yang tadi baru ia ambil dari kediaman para dokter. Gadis itu tampak begitu tekun dan sangat rajin dalam mengerjakan tugas, walaupun terkadang ia lelah dan ingin istirahat, namun mengingat kondisi sang ayah, dan ancaman Ibu Tiri maka hari-harinya hanya berfokus dengan pekerjaan. Episode 2. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kini sudah 2 bulan lamanya Alia menjadi petugas laundry di komplek mewah yang memang dihuni oleh para orang kaya.
Sore ini seperti biasanya Alia mengantarkan pakaian bersih para dokter. Ia melihat hari sudah mulai mendung, maka ia harus cepat sebelum hujan turun. Setibanya di kediaman para dokter itu, ia segera masuk membawa pakaian yang telah diberi nama dan meletakkan di atas meja. Nanti mereka yang akan mengambil sendiri. Saat Alia ingin pulang, namun tiba-tiba hujan turun begitu deras. Ya Allah, deras sekali hujannya, ucap Alia sembari duduk di sebuah kursi yang tak jauh dari tempat ia meletakkan pakaian bersih tadi. Alia heran kemana perginya semua orang di rumah ini. Kenapa Bibik tidak ada? Ah, mungkin saja Bibik ada urusan di luar. Memang sudah terbiasa pintu rumah tak dikunci, karena mengingat banyaknya petugas yang akan mengurus rumah yang bisa diumpamakan sebuah mes untuk para dokter yang bertugas di RS yang sama. Alia masih berteduh menunggu hujan reda. Namun ia melihat sebuah mobil memasuki halaman rumah itu. 2 bulan bolak-balik di rumah ini tentu saja sudah membuatnya mengetahui satu persatu para dokter yang tinggal di sini. Ada seorang dokter yang memang tak bisa ia tampik bahwa hatinya ada rasa, namun gadis itu tak ingin membesarkan perasaan yang ada. Ia mencoba untuk membuang perasaan yang menurutnya tak mungkin. Dan yang pulang itu adalah Dokter Hanan, ya dokter itulah yang membuat hatinya selalu berdebar saat menatap wajahnya. Alia melihat pria itu turun dari mobil dengan santai tanpa menghiraukan hujan yang begitu lebat mengguyur tubuhnya. Ada yang aneh dari raut wajahnya. Alia masih duduk di kursi, perasaannya mulai tak menentu saat memikirkan untuk berbicara pada dokter itu. Tentu saja dia akan terkejut melihat kehadirannya seorang diri di rumah itu. Alia, kamu sedari tadi? Tanya Dokter Hanan menatap gadis itu dengan tatapan yang berbeda. Iya, dok, jawab Alia gugup. Hanan dengan santainya membuka pakaiannya di depan gadis itu. Alia segera memalingkan wajahnya. Alia, apakah saya bisa minta tolong? Tanya Dokter Hanan. Apa, dok? Tanyanya yang sebenarnya sangat malu melihat lelaki itu hanya bertelan. Yang D4 Bisa tolong bawakan pakaian saya ke kamar? Tanya Hanan dengan nafas memburu. Terlihat kegelisahan dari gerakan tubuhnya. Tapi, dok, tanya gadis itu takut dan gamang. Tidak apa-apa, karena saya sedang basah kuyup seperti ini, takut pakaian saya akan basah. Dengan hati was-was Alia mengiyakan permintaan lelaki itu untuk membawanya pakaiannya ke dalam kamarnya. Dengan langkah pasti Alia memasuki kamar Hanan. Hanan menyuruh Alia masuk terlebih dahulu. Gadis pelos itu hanya mengangguk patuh, tanpa memikirkan bahaya apa yang sedang mengintai dirinya. Saat gadis itu sudah masuk dan meletakkan bungkusan baju itu, namun ia mendengar suara putaran kunci dari dalam. Tentu saja membuat Alia terkesiap melihat pemandangan itu. Dok, apa yang kamu lakukan? Buka, dok, saya ingin keluar, ucapnya merasa takut tak terkira. Nanti saja kamu pulang, Alia, tolong temani saya dulu, sahut Hanan dengan suara berat dan nafas tak beraturan. Dengan cepat ia membuka C3 lana jeansnya dan memperlihatkan sesuatu yang membuat Alia menjerit sembari membuang muka. Lelaki itu mendekatinya dan sontak membuat Alia menjauh dan menghindar. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya, dok. Jangan macam-macam. Sentak gadis itu dengan segala rasa ketakutan menyelimuti hatinya. Alia, please. Tolong bantu aku untuk menuntaskan H4 seratku, sungguh aku tak mampu. Aku benar-benar tersiksa, lirihnya meminta pemahaman gadis itu, dan tentu saja ditolak mentah-mentah.
Ini soal kehormatan yang tak semudah itu ia serahkan pada lelaki kurang ajar seperti Dr. Obgyn itu. Alia masih berusaha memberontak. Lepaskan saya, dokter. Tolong jangan lakukan itu. Tolong. Tolong. Gadis itu jejeritan, namun nasib malang sedang berpihak padanya, sehingga Hanan dengan paksa merenggut kehormatan gadis malang itu. Alia berusaha melawan, namun kodratnya hanya seorang wanita lemah, yang tak memiliki tenaga yang ekstra untuk menyingkirkan tubuh lelaki itu yang sedang mengungkungnya. Ah! Jerit gadis itu saat sesuatu mengambil hal berharga darinya. Seketika air matanya melimpah ruah. Hanan jatuh terkulai di samping Alia dengan wajah puas setelah menyalurkan H4 seratnya. Gadis itu menangis histeris dengan pelan menarik kain untuk menutupi tubuh P+losnya. Hanan membuka matanya yang terasa sangat berat, namun tangisan gadis itu membuatnya tak bisa terpejam. Ia melihat Alia menangis sesenggukan. Seketika akal sehatnya telah kembali. Ia segera meraih handuk yang tersampir tak jauh dari tempat tidurnya, lalu mengenakan dengan cepat. Alia, SSSTTTH. Tenanglah, Alia, ucapnya seketika memtigaluk gadis itu yang masih menangis sesenggukan. Lepas, dokter. Jeritnya sembari memukul dada lelaki itu dengan kuat. Alia, tenanglah. Dengarkan aku Alia. Ucapnya sembari menangkup kedua pipinya. Aku benci sama kamu. Kenapa kamu tega melakukan hal ini padaku? Hiks. Hiks. Tangis gadis itu kembali pecah dalam dekapannya. Alia, maafkan aku, sungguh aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk menahan H4 serat, yang dikarenakan oleh obat perempat ngesang yang diberikan oleh temanku yang sedang mengerjai aku, jelas Hanan dan meminta maaf. Tapi kenapa kamu menjadikan aku untuk pelampiasannya? Sentaknya kembali masih berurai air mata. Alia, sekali lagi aku minta maaf, kamu jangan takut. Aku akan bertanggung jawab. Tegasnya yang membuat tangis Alia sedikit reda. Alia menghapus buliran air matanya, dan menatap kesungguhan di mata lelaki itu. Apakah kamu serius? Kamu tidak akan membohongi aku, kan? Tanyanya dengan penuh harap. Ya, aku janji akan bertanggung jawab. Tapi beri aku waktu untuk itu. Yang jelas aku pasti akan bertanggung jawab, jawabnya dengan pasti. Bagaimana jika aku H4 mil? Tanya Alia sangat cemas. Tenanglah, itu tidak akan mungkin. Karena kita melakukannya hanya sekali, jawabnya berusaha meyakinkan sang gadis. Alia hanya diam sembari memperbaiki kain menutup tubuh P+losnya. Sesekali isak tangisnya masih terdengar. Ayo sekarang kamu mandilah, sebelum yang lainnya pulang, titah lelaki itu dengan nada lembut. Tapi pakaianku tidak ada, bagaimana aku akan pulang? Tanya Alia sembari melihat pakaiannya telah robek dan berserakan di lantai. Kalau begitu kamu kenakan pakaian aku saja untuk sementara. Sekarang kamu mandilah, titahnya kembali. Alia si gadis P+los itu hanya mengangguk patuh, dan segera beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Ia segera mengguyur tubuhnya dengan air. Sekelabat kejadian Pemer kaos 4-an itu masih segar dalam ingatannya. Alia kembali menangis di bawah kucuran air. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya kelak, apakah benar lelaki itu akan bertanggung jawab dengannya.